Raleigh for a briefing with the Emergency Operations Center, and I'll then do an aerial tour of Asheville. It's too much for me in terms of interrupting access to help there to land and to survey the damage other through the air. And then it's my plan to travel to Georgia and Florida as soon as possible after that. Sebuah badai besar, badai Milton, menghantam negara bagian Florida, Amerika Serikat pada Jumat 11 Oktober 2024. Akibatnya 16 orang dilaporkan meninggal dunia dan jutaan penduduk tidak mendapatkan pasokan listrik. Otoritas Florida menuturkan bahwa lebih dari 2 juta rumah dan bisnis belum teraliri listrik akibat badai Milton tersebut. Beberapa daerah di jalur badai dahsyat yang melalui Florida masih terendam banjir. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memperkirakan bahwa biaya kerusakan akibat badai tersebut mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 779,23 triliun rupiah. Saat ini beberapa jalan di Florida juga masih terendam banjir. Banyak pohon tumbang dan puing-puing seperti sofa, tempat tidur, kursi hingga berbagai peralatan masih berserakan di pinggir jalan. Badai tersebut juga merobohkan kabel listrik, menghancurkan atap stadion bisbol Tampa, dan membanjiri rumah-rumah warga. Joe Biden juga berencana mengunjungi Florida pada Minggu 13 Oktober untuk meninjau langsung lokasi terdampak badai. Badai dahsyat Milton menghantam negara bagian Florida, Amerika Serikat setelah sebelumnya terbentuk di Teluk Meksiko sejak Minggu 6 Oktober 2024. Badai besar ini membawa angin kencang serta banjir besar, bahkan kecepatan angin badai Milton ini sempat mencapai kategori 5 dengan kekuatan 270 km per jam pada Senin 7 Oktober 2024 lalu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengeluarkan peringatan tegas meminta warga Florida untuk mengungsi karena kekuatan taufan yang begitu besar hingga menjadi masalah hidup dan mati. Pakar cuaca menyebut badai Milton ini merupakan salah satu siklon tropis paling merusak yang pernah tercatat sejauh ini. Bukan hanya merusak, adanya badai ini pun membuat lebih dari 3.000 penerbangan di seluruh Amerika Serikat dibatalkan. Tidak hanya itu, lebih dari 2,6 juta rumah di sebagian besar wilayah Florida juga mengalami mati listrik akibat badai Milton. Sebelum badai Milton, Florida juga sempat dihantam badai Helene pada September. Jumlah korban tewas akibat badai Milton di negara bagian Florida, Amerika Serikat bertambah menjadi 16 orang pada Jumat 11 Oktober 2024. Otoritas Florida mengatakan bahwa jutaan orang masih terputus dari aliran listrik, tetapi para penduduk mulai menyingkirkan puing-puing. Lebih dari 2 juta rumah tangga dan bisnis belum teraliri listrik lagi. Gubernur Florida, Ron DeSantis, dikutip dari kantor berita AFP mengatakan, beberapa daerah di jalur badai dahsyat itu yang melalui Florida masih terendam banjir. Meskipun badai itu dampaknya signifikan, imbus DeSantis, untungnya bukan skenario terburuk. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, para pakar memperkirakan biaya kerusakan akibat badai mencapai 50 miliar dolar AS. Di Siestaki, pulau dekat Sarasota, lokasi badai Milton menerjang daratan. Pemandangannya kini gersang.
Beberapa jalan masih terendam banjir pada Jumat. Pohon tumbang dan puing-puing seperti dari sofa, tempat tidur, kasur, dan berbagai peralatan mayoritas juga akibat badai Helene berserakan di pinggir jalan. Tornado lah yang menyebabkan banyaknya kematian akibat badai, bukan banjir. Setidaknya 6 orang tewas di St. Lucie County, 4 di Volusia County, 2 di Pinellas County, dan masing-masing 1 di Hillsborough, Polk, Orange, dan Citrus. Badai tersebut merobohkan kabel listrik, menghancurkan atap stadion bisbol Tampa, dan membanjiri rumah-rumah. Di Sarasota, sekitar 100 kendaraan mengantri untuk mengisi BBM di salah satu dari sedikitnya SPBU yang masih menjualnya. Orang-orang lainnya menunggu dalam antrian dengan berdiri sambil membawa jerigen.